Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Nama aslinya Yahya. Imam Nawawi ini nama aslinya Yahya. Kenapa dikenal Imam An-Nawawi? Karena beliau lahir di kota namanya Nawab, maka disebut An-Nawawi. Nama aslinya Yahya. Nama kunyahnya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria? Padahal beliau nggak menikah, nggak punya anak juga Zakaria. Kenapa itu, Pak? Nama aslinya Yahya, tapi beliau dipanggil Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal nggak menikah. Kenapa, Pak? Kira-kira bisa dipahami maksudnya? Saya ulang, nama asli beliau Yahya, tapi dipanggil orang Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, padahal beliau nggak menikah. Kenapa itu? Beliau mengatakan sunnah melekatkan kunyah itu walaupun tidak punya anak. Seperti Sayyidina Ali itu senang dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah. Gak mungkin beliau punya anak tanah, gak mungkin kan, tapi senang dipanggil Abu Turab, bapaknya tanah. Imam Nawawi gak punya anak namanya Zakaria, senang dipanggil Abu Zakaria. Apalagi mohon maaf, orang Arab kalau ada yang namanya Yahya, itu tidak hanya Imam Nawawi, seringkali dipanggil Abu Zakaria untuk tafaulan kepada Nabi Zakaria yang punya anak Yahya. Nabi Zakaria punya anak siapa, Pak? Yahya. Yahya ini nama yang sebelumnya belum pernah ada. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang namanya Yahya. Maka turun ayat, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya, yang sebelumnya belum pernah ada nama Yahya. Itu kan dapetin Yahya ini luar biasa perjuangannya, Pak ya. Nabi Zakaria itu kan istrinya Akir itu didiagnosa tidak bisa punya anak, mandul kalau bahasa orang sekarang. Tapi beliau terus gitu doa, diabadikan doanya dalam Quran. Ada yang hafal? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dibaca, Pak ya, habis sholat, Pak ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doanya Nabi Zakaria. Mari sama-sama, Pak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau doa itu terus, padahal istrinya mandul, tapi dikabulkan oleh Allah, diberikan anak yang soleh, bahkan jadi nabi. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Bapak yang belum punya anak, banyak-banyakin doa ini, doa Nabi Zakaria. Kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Dulu juga sama, Nabi Ibrahim itu susah punya anak gitu, khawatir nggak ada yang terusin perjuangan beliau, terus minta itu. Doanya direkam dalam Quran, Rabbi habli minas salihin. Lahirlah Nabi Ismail. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Ini nama aslinya Yahya.
kunyahnya Abu Zakaria, gelarnya Muhyiddin, sang penghidup agama. Tapi beliau agak kurang suka sebenarnya dipanggil Muhyiddin itu, karena agak sedikit-dikit mengkultuskan kata beliau. Tapi tetap aja Pak, murid-muridnya bilang Muhyiddin, saking ta'zimnya terhadap guru mereka ini. Muhyiddin itu kan gelar luar biasa Pak. Muhyiddin, sang pendekar agama lah kalau kira-kira. Agama ini mau mati Pak. Pada masa beliau hidupkan, itu kan pendekar namanya. Sama seperti Ihya Ulumiddin. Kenapa disebut Ihya Ulumiddin? Orang udah nggak gandrung dengan agama pada saat itu. Wah, senengnya filsafat, senengnya yang rasional-rasional. Agama dihilangkan. Muncul Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali bikin buku Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan memang begitu Pak, karakter agama Islam itu begitu. Ada orang mau menghancurkan, pasti ada orang yang akan menghidupkan. Dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Allah, ya silahkan, tapi nanti akan muncul orang-orang yang akan menghidupkan kembali. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir, orang-orang yang gak senang dengan Islam, ya terus tidak senang, terus memusuhi.